Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, kenikmatan, dan dijauhkannya kita dari berbagai macam keburukan. Dengan itu semualah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan perantaraan beliau yang mengenalkan kita mana kebaikan dan mana keburukan, dan kita sebisa mungkin untuk menjalankan segala kebaikan dan menjauhi segala keburukan, dan itu insya Allah bisa menyelamatkan kita dalam hidup di dunia ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir Juz Ammah pada malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas suratul Falaq, ya. Surah Al-Falaq, salah satu juga surah yang penting untuk kita pahami maknanya. Surah Al-Falaq ini bisa dibilang merupakan kembaran daripada surah An-Nas, ya, yang mana pekan lalu kita menggali atau menjelaskan tafsirnya. Karena kenapa suratul Falaq dan surah An-Nas itu diturunkan secara bersamaan, ya, diturunkan secara bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab diturunkannya dua surah ini itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, ya. Terkena sihir oleh salah seorang Yahudi dari Bani Quraidah yang bernama Labid bin Al-A'sam, ya. Labid Al-A'sam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Falaq ini karena diturunkannya bersamaan dengan surah An-Nas, berarti sebagaimana kita ketahui, berarti ia diturunkan di termasuk surah Madaniyah, diturunkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Dalam surah Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan pemilik waktu subuh. Ya. Ayat ini sejatinya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Tuhan pemelihara, kepada Tuhan pemilik, kepada Tuhan pencipta waktu subuh. Ya, Al-Falaq di sini maknanya adalah waktu subuh. Meskipun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tentunya diperuntukkan kepada kita umatnya. Ya. Selama tidak ada dalil yang menyebutkan terkait suatu ayat yang hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti peruntukannya juga untuk
seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Tuhan pemilik subuh, ya. Kenapa Allah di sini menyebutkan secara khusus waktu subuh, ya? Al-falaq itu paling banyak ulama memaknai adalah waktu subuh. Ya, pemilik Rabbil Falaq, pemilik waktu subuh, pengatur waktu subuh, pencipta waktu subuh. Apakah waktu-waktu yang lain semisal waktu duhur, waktu asar, ya, atau waktu maghrib itu bukan ciptaan Allah? Ya, ciptaan Allah, ya. Tapi kenapa Allah menyebutkan di sini, menyandingkan namanya dengan waktu subuh, ya? Maka digalilah oleh para ulama apa hikmah Allah menyebutkan di sini waktu subuh, ya. Di antaranya ulama menafsirkan bahwasanya karena waktu subuh itu pertanda awal mula munculnya cahaya, ya. Awal mula munculnya cahaya, ya. Setelah kita mengalami kegelapan, ya, yang begitu panjang atau di waktu malam hari, ya, maka di waktu subuhlah awal mula munculnya cahaya. Jadi kita memohon perlindungan kepada Tuhan yang memunculkan, yang menciptakan cahaya, ya. Setelah yang sebagaimana yang biasa kita dengar, ya, habis terang, habis gelap terbitlah terang, ya. Kita memohon kepada Allah pertolongan dari kesusahan atau masalah yang kita hadapi, ya. Insya Allah inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan akan ada kemudahan, ya. Sebagaimana di ayat yang lain itu ketika Allah mengatakan kepada kaum Nabi Lut, ya, ya, ketika mengirim 2 malaikat yang sudah mau menghukum kaum daripada Nabi Lut yang merupakan mereka itu tidak mengikuti ajaran Nabi Lut, ya. Mereka kaum yang LGBT, ya, penyuka sesama jenis, ya. Maka diutuslah 2 orang malaikat, ya. Maka kata 2 orang malaikat tersebut kepada Nabi Lut, ya, menenangkan, inna mau'idakumus subuh, insyaallah azab Allah turun itu di waktu subuh, ya. Alaysa subuhu biqarib, bukankah waktu subuh itu sudah dekat, ya. Insyaallah setelah kesengsaraan, setelah kesusahan yang kau hadapi wahai Nabi Lut, maka akan muncullah waktu subuh, ya. Maka akan muncullah cahaya, ya. Artinya setelah kita mengalami kegelapan, kita mengalami kesusahan, insyaallah setelah kesulitan akan ada kemudahan, ya. Itulah mengapa Allah di sini menyebutkan secara khusus Rabbil Falaq, Tuhan pemilik waktu subuh, ya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dengan yang mana Allah lah yang mengatur waktu subuh. Kemudian juga di antara makna lain yang disebutkan oleh para ulama mengapa Allah menyebutkan waktu subuh, ya, sebagaimana kita katakan tadi, waktu subuhlah pertanda awal mula kita memulai yang namanya kegiatan atau hari, memasuki pagi hari, ya. Maka sebelum kita memasuki pagi hari, maka kita perlu memohon perlindungan kepada Allah pemilik waktu subuh, pemilik hari tersebut, ya. Dari apa kita memohon kepada Allah? Dari apa, ya, ketika kita memohon perlindungan, kita memohon perlindungan kepada siapa dan memohon perlindungan kepada apa, ya. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah pemilik waktu subuh, ya, sebelum memasuki pagi hari, ibaratnya seperti itu. Tapi dari apa kita memohon perlindungan, ya? Maka dijawablah di ayat selanjutnya, ya. Jadi ada 4 ayat selanjutnya yang menyebutkan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa keburukan atau dari beberapa kejahatan. Di ayat selanjutnya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan, dari keburukan segala apa yang Allah ciptakan. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau dari keburukan apa yang telah Allah ciptakan, ya. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, ya, ciptaan Allah itu ada yang murni buruk, ya. Ada yang murni baik dan ada yang campuran, ya.
kadang baik dan kadang buruk. Ya. Sekali lagi, ciptaan Allah itu ada yang murni buruk. Apa contohnya? Iblis, ya, neraka, ya. Ada yang murni baik, ya. Pokoknya yang didatangkan hanya kebaikan semata, ya. Contohnya adalah malaikat, ya, surga. Dan ada yang campuran, ya, kadang baik dan kadang buruk, dan itulah kita manusia, ya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari ciptaan Allah yang murni buruk, ya. Seperti makanya kita selalu memohon a'udzubillahi minan nar, ya. Aku memohon kepada Allah dari api neraka, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi kita memohon kepada Allah dari ciptaannya Allah yang murni buruk, atau dari ciptaannya Allah yang kadang mendatangkan keburukan, ya. Seperti kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan atau keburukan yang didapatkan ditimbulkan dari manusia, ya, atau dari hewan-hewan yang bisa mungkin membahayakan kita. Kita mohon kepada Allah dari itu semua, ya. Jadi Allah sini menyebutkan secara umum, ya. Secara umum ciptaannya yang mungkin bisa menimbulkan kejelekan dan bisa menimbulkan keburukan ataupun kejahatan, ya. Jadi secara umum di sini Allah menyebutkan kita disuruh berlindung kepada Allah pemilik subuh, kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk yang telah Allah ciptakan, ya. Jadi kadang mungkin muncul pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan sesuatu yang buruk, ya? Ya. Padahal Allah itu kan innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, ya. Jadi kenapa Allah menciptakan sesuatu yang murni buruk, ya? Kalau yang baik sudah pasti, ya, karena kebaikan, ya, Allah, ciptaan Allah yang baik, murni baik, ya, sudah pasti kita mendapatkan kebaikan. Ataupun yang campuran, ya, kadang baik kadang buruk. Tapi ini yang murni buruk, kenapa Allah ciptakan? Tentunya jangan kita anggap bahwasanya perbuatan Allah menciptakan makhluk yang buruk berarti perbuatannya Allah itu buruk, tidak, ya. Perbuatan Allah itu tidak ada yang buruk, ya. Perbuatan Allah tidak ada yang buruk meskipun menciptakan makhluk yang murni buruk seperti iblis, ya. Tentu ada hikmahnya, ya. Di antara hikmahnya adanya setan itu sebagai uji, bukan uji nyali, ya, tapi uji keimanan, ya. Uji keimanan, ya. Biar bisa kita diketahui, ya, mana yang mudah tergoda, ya, dan mana yang bisa mempertahankan imannya, ya, meskipun dengan gangguan daripada atau godaan daripada syaitan dan lain sebagainya. Tapi yang mana pada intinya kita senantiasa berlindung kepada Allah dari ciptaannya yang bisa mendatangkan kejelekan, bisa mendatangkan kejahatan ataupun keburukan, ya. Tadi yang murni buruk sudah pasti kita berlindung kepada Allah dari ciptaannya yang murni buruk. Dari ciptaannya yang kadang baik dan kadang buruk, ya, seperti contohnya manusia, ya. Apalagi, ya, kejahatan atau kejelekan daripada sifat istri, ya, atau pasangan. Makanya Nabi SAW itu memerintahkan kita, biasanya kalau doa pengantin baru ada doanya, ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza tazawwaja ahadukum imra'atan, ya, jika salah seorang di antara kalian itu menikahi seorang wanita, ya, awishtara khadiman, atau membeli seorang budak, ya, falyakul, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi, ya. Ini yang biasa diucapkan dibacakan doa pengantin baru, ya, ketika baru pertama kali sekamar dengan istrinya dan mengucapkan doa tersebut kemudian ditiupkan di ubun-ubunnya, ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu kebaikan daripada istriku ini, ya, dan kebaikan daripada watak daripada istriku ini. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Nabi menyuruh kita wa'udzubika min syarriha, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekannya, dari keburukannya. Wa'udzubika wa syarri ma jabaltaha alaihi, ya, dan keburukan daripada watak daripada istriku ini, ya.
Seperti itu. Jadi yang namanya manusia itu ya kadang baik kadang buruk ya. Jadi kita tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang Ustaz kalau sudah pengantin lama ini dan lupa tadi membaca doa tersebut ya, apakah harus menikah lagi ya? Tidak ya. Meskipun sekarang ya tetap mendoakan istri seperti itu ya. Mendoakan istri seperti itu. Apakah ketika istrinya tidur ya dibacakan di atas kepalanya kemudian ditiup-tiupkan ya, ataupun ketika selesai sholat dibacakan itu. Jadi kita senantiasa ya bukan menikah lagi ya, bapaknya Furqan ya. Tapi tetap mengucapkan itu ya. Memohon perlindungan kepada Allah dari sifat jeleknya istri kita, atau sebaliknya ya, istri memohon perlindungan daripada sifat keburuknya atau sifat jeleknya daripada suami ya. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita juga dari memohon perlindungan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan atau dari keburukan malam apabila telah gelap gulita ya. Jadi di sini Allah sudah menyebutkan secara spesifik ya, kita memohon perlindungan ya kepada Allah dari suatu waktu. Apa itu? Min syarri ghasiqin idza waqab ya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa malam? Kenapa kita memohon perlindungan kepada Allah dari dari kejahatan malam, dari keburukan malam? Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama tafsir ya, di antaranya tafsir As-Sadi menyebutkan bahwasanya karena di malamlah begitu banyak munculnya kejahatan ya. Nanti di waktu malam muncul berbagai macam keburukan ataupun kejahatan atau perbuatan maksiat ya. Dan yang terpenting juga perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tursilul fahisha wasibyan ya idza ghabatis syams. Jangan biarkan hewan peliharaan kita ataupun anak-anak kita itu berkeliaran bila mana matahari telah tenggelam ya. Jadi jangan biarkan anak kita berkeluyuran ya bila mana matahari sudah tenggelam atau sudah masuk waktu maghrib ya, itu kita dianjurkan untuk mencari anak-anak kita atau hewan ternak kita ya. Kenapa? Li'anna syaitan, karena syaitan itu berkeluyuran itu idza ghabatis syams, apabila matahari sudah mulai terbenam maka syaitan akan bergentayangan atau berkeluyuran ya. Maka kita diperintahkan untuk memanggil anak-anak kita, mencari anak-anak kita. Jangan dibiarkan anak-anak kita itu main ya. Sudah mau masuk waktu maghrib biarkan saja. Nah lihat itu jalan rumah, tidak ya. Kadang orang tua dulu itu lebih sayangi ayamnya ya, lebih cari ayamnya kalau mau maghrib daripada anaknya ya. Itu banyak itu ya. Nabi katakan jangan biarkan anak-anak kalian dan hewan ternak kalian itu berkeliaran idza ghabatis syams, bila mana sudah masuk waktu maghrib atau sudah tenggelam matahari ya. Wah, kenapa agama kita ini menyamakan anak-anak dengan hewan ternak ya. Maksudnya ya hewan ternak maklum karena mereka tidak punya zikir pagi dan zikir sore ya, zikir perlindungan ya. Hewan ternak itu bertasbih juga, tapi dengan cara tasbihnya ya. Ditakutkan nanti ada hewan lain yang mengganggu ya, hewan yang biasanya itu munculnya nanti di malam hari ya. Ataupun anak-anak itu kan kadang belum terbiasa untuk membaca doa-doa perlindungan ya. Makanya biasa banyak anak-anak yang rewel itu di malam hari ya. Itu karena keganggu oleh setan ya. Banyak anak-anak yang dicari tidak ditemukan, tiba-tiba ditemukan di sebuah kebun ya. Kenapa kok bisa di sini? Saya tadi diajak oleh seorang ini ya. Atau biasa kita kenal dengan istilah sembunyikan kalimpau ya. Nah kalicubui kalimpau itu terjadi itu ya. Terjadi. Ada anak-anak yang pernah dicari. Ternyata dia datang sendiri. Dari mana kok tadi? Ya, saya di belakang rumah Ji. Padahal orang selalu berlewat bola-balik di situ mencarinya di belakang rumah, tapi tidak terlihat. Ya. Itu semualah hal-hal daripada gangguan syaitan. Ya. Makanya Nabi menyuruh kita la tursilus sibyan wal fahisha.
Jangan membiarkan anak-anak keluyuran ya. Idza ghabatis syams, apabila sudah masuk waktu malam ya. Sudah terbenam matahari. Jadi itu. Ini makanya disebutkan di sini di waktu malam ya. Karena di waktu malam lah itu tadi ya, banyak bermunculan kejahatan atau perbuatan maksiat ya. Contohnya maling ya. Jam kerja maling nanti biasanya di waktu malam ya. Semakin gelap gulita ya, semakin larut malam, semakin merasa aman lah maling itu untuk melakukan aksinya ya. Meskipun ada maling juga di waktu siang ya. Orang-orang biasanya dugem itu di malam hari ya kan ya. Kumpul kebo di malam hari ya. Bernarkoba dan lain sebagainya itu di malam hari. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita ya. Apakah kita sendiri yang takutnya nanti terjerumus kepada perbuatan jahat tersebut, perbuatan buruk tersebut, ataukah kita meminta perlindungan dari Allah dari orang-orang yang atau kejahatan-kejahatan yang munculnya di malam hari yang bisa bisa menimpa kita ya. Hewan juga ya, kadang banyak hewan itu nanti muncul di malam hari ya, seperti tikus misalnya di sawah itu, nanti tikus itu memakan merusak padi orang itu di malam hari ya, seperti itu. Jadi itu kita diminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil uqad ya. Dan dari kejahatan penyihir ya, perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul ya. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya ini menyuruh kita berlindung ya dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul, pada tali ya. Kenapa Allah menyebutkan di sini secara spesifik ya? Kejahatan, berlindung terhadap kejahatan atau keburukan dari perempuan-perempuan penyihir ya. Kenapa perempuan ya? Bagaimana kalau laki-laki penyihir ya? Disebutkan di sini ya, sebagaimana sebagian ulama mengatakan itu dulu di zaman jahiliyah itu mayoritas penyihir adalah perempuan ya. Mayoritas penyihir di zaman jahiliyah bahkan di zaman Nabi SAW itu adalah perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan juga sihir yang paling ampuh itu ya sihirnya perempuan ya. Kenapa? Karena seorang perempuan itu jika sudah benci pada sesuatu, jika sudah dendam pada sesuatu itu dendamnya sudah luar biasa ya. Ya, misalnya karakter tabiat wanita seperti itu ya. Jika sudah kecewa pada sesuatu, pada suatu orang, dendamnya luar biasa. Jadi semakin dendam itu maka semakin kuat interaksinya dengan syaitan sehingga sihirnya semakin kuat, semakin ampuh sihirnya. Ya. Contoh seorang wanita di zaman Nabi yang itu ketika sudah dendam itu luar biasa dendamnya. Hindun bin Utbah ya. Hindun bin Utbah salah seorang sahabat wanita ini. Tapi sebelum masuk Islam itu Hindun ia dendam kepada Hamzah bin Abdul Muttalib ya, pamannya Nabi yang mendapat gelar singanya Allah ya. Hamzah ini ketika di medan perang luar biasa jagonya, hebatnya ya. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib itu berhasil membunuh ayah dan keluarga daripada Hindun ya, ketika di perang Badar ya. Di perang Badar. Jadi ketika Hindun mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya dan keluarga-keluarganya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, maka dendamnya bukan main ya. Maka dia melakukan sayembara ya, membeli beberapa budak, dan budak itu diperintahkan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Salah satunya adalah Al-Wahsy, bernama Al-Wahsy. Ketika di perang Uhud kalau tidak salah ya, maka berhasillah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi itu, singanya Allah, itu berhasil dibunuh oleh Wahsy. Maka ketika setelah dibunuh, maka kan Hindun ini begitu dendamnya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah sudah meninggal, tapi Hindun ini menyobek perutnya atau badannya, membelah badannya dan mengambil jantungnya dan mengunyah jantung Hamzah ya.
saking dendamnya kepada sosok Hamzah, padahal sudah terbunuh ya. Ya, sudah terbunuh. Itu maksudnya contoh bagaimana dendamnya seorang wanita bila sudah dendam. Makanya di zaman jahiliyah ya, wanita-wanita sihir ya, atau nenek sihir ya, makanya tidak ada istilah kakek sihir ya, nenek-nenek sihir ya. Seperti filmnya Angling Dharma ya. Atau apa, mak lampir ya, itu lebih ampuh ya, lebih ampuh sihirnya karena dendamnya itu kuat dan sehingga lebih kuat berinteraksi dengan syaitan. Dan dari kejahatan apa namanya, wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul ya. Buhul-buhul ini adalah salah satu media sihir atau salah satu media bila mana penyihir itu ingin menyantet seseorang ya, ingin menyantet seseorang. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW ketika tersihir ya. Nabi SAW ketika tersihir itu, buhul yang dipakai penyihir itu, Labib bin Al-Asam, itu adalah rambut Nabi ya, bekas rambut yang ketika Nabi menyisir ada rambutnya yang rontok, itulah yang diambil oleh Labib bin Al-Asam dan ditiupkan ya. Dan sebagaimana sebagian riwayat menyebutkan yang meniupkan itu adalah anak-anak perempuan daripada Labib bin Al-Asam ya. Jadi anak-anak perempuannya ini penyihir. Jadi ternyata yang menyihir itu adalah Labib bin Asam, tapi melalui anak-anaknya yang perempuan. Diambillah rambut Nabi itu kemudian ditiup-tiupkan. Jadi meniupkannya itu an-nafas itu dalam bahasa Arab meniup, tapi ada sedikit ludah yang keluar ya. Muncrat istilahnya ya. Jadi ditiup-tiup sambil ada ludah yang keluar. Kemudian diikat di buhul ya, makanya buhul itu diikat, semakin banyak ikatannya semakin kuat sihirnya ya. Apakah sampai di situ? Tidak ya. Dan buhul itu akan ditempatkan, disembunyikan di tempat yang akan susah ditemui ya, karena seseorang yang terkena sihir itu akan susah lepas daripada sihir sampai buhulnya itu dihancurkan terlebih dahulu. Makanya penyihir itu atau orang yang santet itu ketika dia ada media sihir ya, misalnya ada orang yang diambil kukunya, diambil rambutnya, diambil biasanya yang jorok-jorok celana dalamnya seperti itu dijadikan media sihir, itu setelah dijadikan buhul, ditiup-tiup, itu akan disembunyikan di tempat yang paling tersembunyi agar tidak mudah didapatkan. Ya, sebagaimana Nabi ketika tersihir, makanya Nabi itu agak lama tersihir ya. Nabi itu terkena sihir itu agak lama. Disebutkan sebagian riwayat ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Dan memang buhulnya Nabi itu ditempatkan di mana? Di sebuah sumur, di dalam sumur tua ya. Bahkan ditempatkan dalam sumur tua, kemudian ditutupi lagi dengan batu besar ya. Orang tidak akan menyangka bahwasanya buhulnya itu akan didapatkan di situ ya. Dan itu pun Nabi nanti bisa menemukan buhulnya itu ketika turun 2 malaikat ya. 2 malaikat yang memberitahukan bahwasanya buhul Nabi itu berada di sumur yang bernama sumur Zarwan ya. Maka diutuslah sahabat untuk mencari buhulnya itu, kemudian didapatkan ternyata ada 11 ikatan. Ada 11 ikatan, 11 simpul ya, simpul mati. Jadi semacam tali itu, tali yang diikat ya, diikat disimpul sebagai 11 ya. Semakin banyak simpulnya itu semakin kuat sihirnya. Makanya surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu jumlahnya berapa? 11 ayat. Ya, ketika membaca satu ayat Qul a'udzu birabbil falaq, lepas 1 ikatan, min syarri ma khalaq, lepas 1 ikatan sampai minal jinnati wan nas. Ya, itu. Makanya biasa kalau saya pernah saksikan seorang peruqyah ya, dia meruqyah seorang yang kesurupan ya. Dia katakan, keluar kok ya. Jangan kok, kenapa kok ganggu ini orang ya, di ruqyah. Dan itu kita peruqyah itu dianjurkan jangan berlama-lama ngobrol dengan orang yang kerasukan. Ada orang peruqyah biasanya diwawancarai lama itu, orang yang kerasukan. Enggak. Itu anjurannya jangan, karena itu akan membuat orang kerasukan itu ketika sadar nanti akan merasakan sakit pada badannya. Karena kan syaitan itu sebagaimana disebutkan yajri majrad dam. Syaitan itu akan mengalir di tempat aliran darah. Ya, bayangkan kalau aliran darah kita itu tidak berfungsi dengan baik, itu banyak penyakit yang disebabkan karena aliran darah yang tidak atau membeku ya. Dan syaitan itu ketika merasuki seseorang itu melewat aliran darah. Makanya para peruqyah itu dianjurkan jangan terlalu banyak ngobrol dengan orang yang kerasukan ya. Diwancarailah ini itu dan lain sebagainya. Misalnya di ruqyah, ketika di ruqyah keluar ya. Kalau kau tidak mau keluar akan dibakar di dalam dengan ayat-ayat Allah, dengan firman Allah, bacaan ruqyah ya.
Kalau setannya biasanya mengatakan, iya saya mau keluar, tapi saya tidak bisa. Bila mana dia sudah menyebutkan itu, berarti peruqyah paham, oh berarti ada buhul ini, ada buhulnya. Jadi karena ada orang yang kerasukan itu karena murni, karena memang kegangguan setan ya, bukan santet. Tapi ada juga orang yang kerasukan itu karena memang kiriman santet ya. Kalau misalnya setannya sudah mengatakan, iya saya mau keluar, saya sudah panas di sini atau dan lain sebagainya, pokoknya saya mau keluar tapi tidak bisa. Artinya ada yang mengikat, ada buhulnya. Nah, maka pertanyaan selanjutnya para peruqyah biasanya mengatakan di mana disimpan buhulnya? Ya, di mana disimpan buhulnya? Baru biasa itu jin yang ada di dalam menyebutkan, oh buhulnya ditanam di depan rumah, di samping pohon, atau disimpan di bawah kasur, atau disimpan di bawah lemari, seperti itu biasanya. Cara proses ruqyahnya itu biasa seperti itu. Bila mana sudah ditemukan buhulnya yang diruqyah kemudian dibakar, barulah insya Allah akan memudahkan setan itu bisa keluar, ya, bisa keluar daripada orang yang dirasuki itu, ya seperti itu. Bila mana susah didapatkan buhulnya, maka peruqyah itu sebisa mungkin selalu membacakan ayat sampai jin yang ada dalam itu bisa terbunuh, ya. Jadi jin itu bisa mati ya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, jin itu bisa mati juga ya. Yang tidak mati itu adalah iblis, yang ditangguhkan oleh Allah sampai hari kiamat adalah iblis, ya, iblis. Jadi begitu cara meruqyah ya. Seseorang itu juga ketika meruqyah jangan terlalu percaya juga apa yang dikatakan jin. Misalnya kalau misalnya tidak ada bukti yang nyata, siapa kirim kok? Ya, kadang jin menyebutkan, oh si anu atau si fulan, jangan langsung dipercaya. Kadang jin itu datang untuk mengadu domba, ya, mengadu domba. Dan memang kita harusnya itu yang namanya jin itu apabila dia jin kafir itu kita harus mendustakan, tidak boleh mempercayai sama sekali ucapan jin. Dan karena memang yang merasuki orang itu adalah jin kafir, ya, jin kafir. Jadi itu. Jadi kalau ada jin yang tidak bisa keluar, susah untuk keluar, berarti ada buhulnya. Karena ada juga karena kadang ada juga orang yang kerasukan sekedar kerasukan. Kenapa biasa dia kerasukan? Mungkin ganggu tempatnya setan, ya. Misalnya dia siram air panas di lubang, ya, atau di tempat-tempat misalnya di wastafel itu biasa, atau tempat kita kencing biasanya tempat air mengalir itu biasa tempatnya setan, ya. Hati-hati menyiram air panas di situ. Ada orang pernah kerasukan di ruqyah, kenapa kau ganggu ini? Oh, ganggu tempat tinggalku, ya, dia siram air panas, ya, seperti itu, ya. Jadi misalnya kalau sudah masak Indomie, ya, Indomie goreng, jangan langsung siram air panas, ya. Nah, campur maksudnya siram di tempat air dingin dulu, misalnya ditimba, kemudian buang airnya di dalam timba itu tersebut, kemudian dicampur air dingin, barulah dibuang airnya. Jadi kadang kalau kita manusia itu juga perlu beradab terhadap dunia jin, ya, seperti itu. Jadi itu wa min syarrin naffatsati fil uqad, ya. Jadi perlu kita berlindung, ya. Ini makanya pentingnya membaca suratul Falaq, suratul Nas, ya, 3 kali di pagi dan sore hari, ya. Apalagi di zaman sekarang kita ini, yang namanya dukun itu masih dilestarikan, ya, apalagi sampai dilegalkan, ya. Makanya ada asosiasi dukun Indonesia, ya, asosiasi perkumpulan dukun, ya. Kalau di Arab Saudi itu sudah tidak ada. Ditemukan ada seorang dukun, apa hukumannya? Langsung dipenggal. Nah, kalau kita di Indonesia ini dilestarikan, ya, sampai ada ketuanya dan lain sebagainya. Jadi pentingnya kita membaca zikir pagi, kan zikir pagi itu makanya Nabi menyuruh kita membaca suratul Falaq, suratul Ikhlas dan surah An-Nas 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, ya. Kenapa tidak membaca, ya? Apakah berat? Tidak, bukan berat tapi malas, ya. Biasanya malas. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki, ya. Jadi di sini juga Allah menyuruh kita berlindung kepadanya dari keburukan atau dari kejahatan dengki, ya. Kenapa sifat dengki disebutkan di sini, ya? Padahal banyak kejahatan yang lain, ya. Dan dengki ini adalah salah satu juga sifat yang paling buruk, ya. Yang paling buruk, ya. Dengki itu kita tidak berbicara tentang orang yang tidak kita kenal, ya. Dengki itu kadang datangnya dari orang yang dekat sama kita, ya. Orang yang dekat sama kita, ya. Dengki. Dan dosa yang pertama terjadi di langit dan di bumi apa itu? Dosa dengki, ya. Ketika iblis dengki kepada Nabi Adam, ya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, ya, sebagaimana disebutkan lima khalaqtu biyadai, ya, Allah menciptakan iblis itu sebelum adanya Nabi Adam. Iblis itu salah satu jin yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Saking kuatnya beribadah, jadi level pergaulannya jin itu hampir menyamai malaikat. Tapi ketika diciptakan Adam alaihissalam ya dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan Adam berbagai macam nama-nama. Pokoknya Nabi Adam itu punya keistimewaan di sisi Allah ya. Allah memuji-muji Nabi Adam, maka disitulah timbul hasadnya ya, dengkinya iblis kepada Nabi Adam. Maka ketika diperintahkan malaikat, seluruh malaikat ya, untuk sujud ke penghuni langit, untuk sujud kepada Adam, maka seluruh penghuni langit sujud kepada Adam illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis ya. Ketika kami katakan kepada para malaikat untuk bersujud kepada iblis, maka mereka bersujud kecuali iblis ya. Jadi iblis awal mulanya dengki kepada Adam sehingga dia sombong ya. Aba wastakbar. Iblis tidak mau dan dia pun sombong. Apa kata iblis? Ana khairum min. Saya lebih baik daripada Adam. Nah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam cuma dari tanah, dan api katanya itu lebih kuat daripada tanah. Itulah yang menyebabkan iblis awal mulanya dengki, iri kepada Nabi Adam, kemudian dia berlaku sombong. Makanya para ulama itu mengatakan dosa yang paling pertama terjadi di langit adalah dosa dengki ya. Dan dosa yang paling pertama terjadi di bumi apa? Dosa dengki juga ya. Itu dengkinya saudara Nabi Adam ya, Qabil dan Habil atau apalah namanya disebutkan ya. Yang mana ketika watlu alaihim naba abadai Adam id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya itu disuruh berkorban ya, melakukan korban ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya diterima korbannya karena memang korbannya itu buah-buahan yang baik dan lain sebagainya. Dan yang satunya itu tidak diterima korbannya oleh Allah, maka dia pun iri kepada saudaranya. Apa katanya? La aqtulanak, saya pasti akan membunuh saudaraku ini. Ya. Bayangkan itulah saya katakan tadi, ya. Dengki itu bukan terjadi karena orang yang jauh sama kita. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita itu bisa menyebabkan dengki. Ya, ini dua bersaudara. Ya. Saudara Adam dengki kepada saudaranya, anaknya Adam dengki kepada saudaranya. Ya. Akhirnya dari dengki menyebabkan dia membunuh saudaranya. Sebagaimana juga dengkinya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam ya. Iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam ya, yang begitu tampan ya, cerdas dan disayang oleh bapaknya. Akhirnya dengki dan dibuanglah Yusuf ke dalam sumur ya. Ditemukan oleh seorang kemudian dijadikan budak. Itu karena dosa dengki ya. Ini saya katakan tadi ya, kita berlindung kepada Allah dari sifat dengki ya. Entah sifat dengki itu datang dari orang lain kepada kita ataupun kita sendiri yang dengki ya. Karena tidak ada orang sama sekali, tidak ada orang yang bisa lepas daripada sifat dengki ya. Kita sendiri kadang setan itu menghembuskan ya. Kita lihat ada teman kita yang misalnya mendapatkan promosi jabatan ya. Ada muncul sifat dengki dalam diri kita. Jadi sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan la yakhluwanna min jasadin hasadin. Tidak ada satupun jasad yang bisa lepas daripada sifat dengki. Ya. Saya maupun jamaah sekalian tidak ada. Sifat dengki itu akan selalu ada. Ya. Ya. Dan itu biasanya yang setara. Tukang beca akan dengki terhadap tukang beca ya. Tidak mungkin tukang beca akan dengki terhadap presiden ya. Seperti itu. Saudara akan dengki terhadap saudaranya ya. Ada saudaranya, ada teman yang mendapatkan promosi jabatan, dia dengki. Cuman bagaimana kata para ulama? Wal karim yukhfi wal laim yubdi. Cuman orang yang mulia, orang yang beriman itu akan berusaha menutupi sifat dengkinya ya. Tidak nak turut-turuti ya. Sifat dengki itu akan selalu ada, berhembus ya. Ya, berhembus ya. Cuman orang yang beriman akan berusaha menutupi, dan orang yang tercela akan menampakkan ya. Misalnya dia dengki sama seorang, dia tampakkan ya. Awalnya dia dengki, kemudian dia tampakkan. Kan apa definisi dengki? Definisi dengki itu adalah al-karahatun nikmatu alal khair. Dia benci bila mana orang lain itu mendapatkan kebaikan atau mendapatkan kenikmatan ya. Jadi dengki itu bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Yang pertama dia sekedar dengki ya, tapi tidak diturut-turuti. Dia berusaha menutupi ya. Berusaha menutupi, tidak menampakkannya. Misalnya dengki terhadap teman yang baru saja mendapatkan jabatan ya. Ketika ketemu ya, dia tidak menampakkan ya.
Bahkan yang baiknya itu adalah dia berusaha melawan. Bagaimana cara melawannya? Dia berbuat baik kepada orang yang dengki. Ya, ketemu dengan orang yang dia hasadi, dia dengki, dia assalamualaikum meskipun dalam hatinya. Ya. Bahkan kasih hadiah ya. Tapi ada orang yang tingkatannya itu lebih parah ya. Ketika dia dengki terhadap seseorang, misalnya ada temannya yang baru-baru beli motor, dia dengki, ya, kemudian dia turut-turuti dengkinya, diambillah paku misalnya, ya, kasih bocor bannya dan lain sebagainya. Ada yang lebih parah lagi, dia dengki, misalnya temannya tadi, ya, mendapatkan promosi jabatan baru, ya, dia dengki, dia berusaha menghilangkan bahwa agar temannya itu kehilangan jabatannya dan agar dia yang menduduki posisi tersebut, ya. Dia bagaimana agar makanya kita disuruh untuk berlindung kepada Allah daripada sifat dengki, karena sifat dengki itu adalah sesuatu yang bahaya. Datangnya bukan dari orang yang tidak kenal, tapi orang yang dekat dengan kita, ya. Kayak saya juga pernah dengar itu ada seorang yang istrinya itu kena santet kesurupan. Setelah ditelusuri ternyata yang menyantetnya itu adalah adiknya sendiri, ya, karena dengki kepada kakaknya itu. Bayangkan, padahal adiknya ini orang pesantren katanya. Dia tahu bahwasanya itu berdukun itu perbuatan syirik, tapi karena dengkinya dia kepada kakaknya, akhirnya dia mengirimkan santet awalnya kepada kakaknya, tapi kakaknya tidak tembus karena adalah istrinya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi pentingnya kita senantiasa melindungi diri kita, ya, dari bacaan-bacaan. Ini diantara tujuan Allah menyuruhkan ini suratul Falaq, di samping kita memahami, mengamalkan, tapi kita juga adalah untuk sebagai perlindungan diri kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita senantiasa berlindung kepada Allah dari dua surah ini, ketika pagi, ketika sore, dan ketika selesai sholat, ya. Sebagaimana Uqbah bin Amir mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidzatain. Rasulullah itu memerintahkan saya untuk senantiasa membaca dua surah perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, itu setiap fi kulli dubirus salat, setiap selesai salat, ya. Makanya di antara bacaan salat itu adalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ya. Di selesai salat subuh dibaca 3 kali, salat duhur 1 kali, salat asar 1 kali, selesai salat maghrib itu 3 kali, dan salat isya 1 kali, ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Saya kira tidak ada pertanyaan karena tidak ada ketua, ya. Ya, baik, itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan tafsir surah Al-Falaq. Mungkin bagi jawatan baik dari bapak-bapak mungkin atau ibu-ibunya ada yang bertanyakan, kami persilakan. Tidak ada dari Pak Ketua. Ya. Ya, sambil menunggu mungkin selain Pak Ketua, saya juga ada impor pertanyaan. Jadi titipan dari Pak Ketua ini kayaknya di WA. Iya, sambil menunggu mungkin Jamana menyiapkan pertanyaannya, saya ada pertanyaan jadi ya, berhubung pembahasan tadi juga banyak menyinggung soal sihir dan sebagainya. Saya mau tanyakan terkait dengan yang mungkin kita juga kenal penyakit AIDS. Jadi kan saya dulu ada keluarga yang dia pengantin baru, tapi satu pekan itu dia tiba-tiba kayak lumpuh gitu, ditanya kemudian tidak merespon dan sebagainya. Cuma sebagian keluarga itu menduga bahwa dia kena penyakit air begitu. Yeah. Kenapa alasannya menyimpulkan begitu? Karena katanya yang pertama, istrinya ini ternyata suka posting foto suaminya, Yeah. terus dipuji secara berlebihan dan sebagainya. Itu dugaan dari situ ternyata muncul akhirnya dari kesimpulan. Cuma karena memang keluarga juga dulu kurang begitu yakin apakah memang ini betul air atau bagaimana, dan kemudian keluarga juga tidak cari tahu lebih dalam. Nah, itu juga mungkin yang saya tanyakan, apakah bagaimana sebenarnya penyakit air itu bisa terjadi begitu? Ya. Begitu mungkin Ustaz. Ya. Jadi penyakit ain itu benar adanya, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Ya. Ain itu kadang berasal daripada sifat dengki seseorang. Ketika dia dengki kepada seseorang, kemudian dia menatap tajam. Ya, ain itu dari bahasa mata, ya, mata.
dia melihat seseorang ya, orang yang dia dengki, ya dari situlah timbul kejahatan dan lain sebagainya. Kadang orang yang ditatap itu bisa tiba-tiba sakit, ya itu tentunya maksudnya dengan izin Allah, tapi diawali dengan ain, ya. Dan kadang juga ain itu bukan disebabkan karena dengki, ya. Sebagaimana ada sahabat yang bernama Sahal, ya. Sahal ketika beliau mau mandi, ya, mandi di sebuah al-kharar, ya, kalau tidak salah. Dia buka bajunya, dan Sahal ini seorang laki-laki yang kulitnya putih mulus, ya. Kemudian ada sahabat yang melihat, ya. Sahabat ini bukan bermaksud ain, bukan bermaksud iri, tapi dia kagum, ya. Ketika dia melihat kulitnya Sahal, apa katanya sahabat tersebut? Saya tidak pernah melihat kulit, ya, semulus dan sebagus ini, bahkan mengalahkan kulit seorang wanita, ya. Setelah dia melihat seperti itu dan mengucapkan seperti itu, Sahal tiba-tiba sakit. Tiba-tiba dengan seketika sakit, ya. Sakit dan semakin parah sakitnya. Akhirnya dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Anaknya mengatakan kepada Sahal, ya Rasulullah, Sahal tidak bisa berangkat bersamamu, entah mau berangkat kemana pada saat itu. Ketika Sahal mau mandi, dan ada sahabat yang melihat dengan pandangan takjub. Kemudian ditelusuri, ternyata sebutlah salah seorang sahabat yang ketika itu menyaksikan Sahal membuka baju dan melihat begitu mulusnya kulitnya. Apa kata Nabi SAW? Mengapa kau menyakiti saudaramu? Allah barokta, ya. Mengapa kau tidak mengucapkan barakallah atau mengucapkan berkah ketika kamu takjub kepada suatu hal yang kamu lihat, ya. Jadi makanya ketika kita melihat sesuatu, kita takjub kepada sesuatu, kita ucapkan Allahumma barik alaih, ya. Kita melihat anaknya orang, kita comel atau misalnya imut, jangan kita sekedar melihatnya, masya Allah cantiknya dan sebagainya, kita ucapkan Allahumma barik alaih, ya, untuk menghindarkan penyakit ain, ya, seperti itu. Dan itu juga penyakit ain itu kadang seperti tadi, ya, kadang seringnya orang itu mengupload di media sosial, ada orang yang melihat tiba-tiba anak kita rewel, tiba-tiba anak kita sakit, itu dihasilkan oleh penyakit ain, ya. Penyakit ain itu benar adanya, benar. Makanya Nabi mengatakan kalau ada yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah penyakit ain, ya. Makanya kata para ulama, ain itu apa sih? Ain adalah penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata. Ya. Wallahu alam bagaimana cara kerjanya. Yang penting jika seseorang melihat sesuatu dan dia takjub, maka ucapkanlah Allahumma barik alaih, ya. Allahumma barik alaih. Jika sekedar kagum, tapi kalau misalnya yang sering bekerja itu adalah pandangan mata yang disebabkan oleh penyakit dengki. Makanya Allah menyuruh kita wa min syarri hasidin idza hasada. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari sifat dengki, ya. Makanya kata Nabi, al-ain haq, ya. Ain itu benar-benar ada. Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqatul ain. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa mendahului takdir, ya. Jadi dan bahkan ain itu bisa menyebabkan kematian, ya. Maka kita tidak perlu mengingkari, tidak boleh kita mengingkari adanya penyakit ain. Bahkan ini Rasulullah mengatakan sendiri, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ya. Beliau mengatakan aktsaru mimman yamutu ba'da qada'illah wa qadrahi bil ain. Sebab, ya, paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir itu adalah disebabkan karena ain. Ya, jadi hati-hati dengan penyakit ain, ya. Makanya kita berlindung dari penyakit ain, ya. Kadang ada orang yang tiba-tiba tidak bisa ngomong, tiba-tiba sakit. Itu karena ada orang yang takjub kepadanya, tidak mendoakan kebaikan, ya. Dan ain itu tidak hanya terjadi kepada makhluk hidup, bahkan benda mati. Misalnya kita lihat suatu benda, ya, tiba-tiba pecah. Itu karena penyakit ain. Ya, sebagaimana disebutkan di firman Allah ini, walau la iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuki kebunmu, masya Allah la quwata illa billah. Ini disebutkan ada orang yang takjub dengan melihat hasil kebunnya, ya. Ternyata tiba-tiba kebunnya pada saat itu tidak buahnya tidak bagus dan lain sebagainya. Itu ternyata takjub dengan penyakit ain. Makanya disebutkan di sini di surah Al-Kahfi, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu masya Allah la quwata illa billah. Ya, makanya para ulama mengatakan orang yang kagum pada keadaannya atau hartanya atau pada anaknya hendaknya ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Ini diambil dari ayat yang mulia tersebut. Ya, kita kagum kepada harta kita. Makanya diantara zikir pagi itu Allahumma afini fi badani, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah.
fid dunya wal akhirah ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini, pada agamaku, wa ahli, pada keluargaku, wa mali, dan pada hartaku ya. Kita memohon kepada Allah kesehatan dan afiah, yaitu kepada benda mati, harta kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Dan kita berusaha melindungi anak kita dari penyakit ain. Cara membacanya apa ya? Sebagaimana Nabi SAW itu membacakan kepada Hasan dan Husain cucunya. Apa doa Nabi? Itu mengucapkan kepada Hasan dan Husain, u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. Nabi itu mendoakan Hasan dan Husain dengan doa tadi. Apa maknanya? Aku meminta perlindungan untuk kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan syaitan dan racun, dan dari gangguan ain yang buruk ya. Lalu Nabi bersabda, dahulu ayah kalian Nabi Ibrahim meruqyah Ismail dan Ishak dengan doa ini ya. Bahkan Nabi Ibrahim itu mendoakan untuk Ismail dan Ishak dengan doa tersebut. Uiduki, kalau misalnya uidukuma kalau dua anak, kalau anak perempuan uiduki, kalau anak laki-laki uiduka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma ya. Kalau tidak hafal doanya nanti bisa diminta ya. Saya kirimkan kepada Rezeki untuk di-share di grup masjid. Ada itu juga yang pernah saya kasih tahu aplikasi apa doanya, di situ ada. Ya, di situ ada ya. Insyaallah itu melindungi kita, anak-anak kita dari penyakit ain. Sekali lagi, penyakitnya ini itu ada benar adanya ya. Makanya Nabi selalu mewanti-wanti. Dan cara mengobati kalau ada orang yang sebagaimana yang sahabat tadi itu ketika terkena penyakit ain, tiba-tiba sakit, cara mengobatinya itu adalah misalnya ada orang misalnya Rezeki ya, memandang dengan pandangan takjub dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya sakit ya, naudzubillah misalkan. Maka saya menyuruh Rezeki untuk berwudu, dan bekas hasil wudunya itu atau suruh mandi, dan bekas hasil mandinya itu dimandikan, saya pakai mandi. Nah, sebagaimana sahabat itu, ketika sahabat itu terkena ain, sahabat itu maka Nabi menyuruh sahabat yang melihatnya dengan pandangan yang takjub ya. Nah, maka kata Nabi SAW di sini mengatakan, oh ternyata Amir bin Rabi'ah ya. Maka Nabi menyuruh Amir bin Rabi'ah untuk berwudu untuknya. Lalu berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya kepada sahabat yang terkena penyakit karena penyakit ain. Maka Sahal pun sembuh dan berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi seperti itu, penyakit ain itu ada benar adanya. Jadi hati-hati kita senantiasa memamerkan di media sosial misalkan. Tapi boleh misalnya mungkin kita sambil untuk menampakkan itu kita perlindungi diri dengan ucapan Allahumma barik alai atau Allahumma barik alayya ya. Saya kira itu ya. Wallahu taala alam. Ya, syukur atas jawabannya. Ternyata saya juga baru tahu ternyata ada solusi atau cara untuk menyembuhkan penyakit ain dan ya ada. Itu disuruh mandi. Seperti ada yang keluarganya ya, istrinya itu kalau ada orang yang dianggap ternyata orang itu yang takjub samanya, orang itu disuruh mandi atau berwudu, kemudian hasil bekas air wudunya itu dipakai mandi, insya Allah itu sembuh. Ya, cuman kalau untuk kasus keluarga tadi tidak diketahui ya. Siapa yang ini ya. Terus memang dua pekan sudahnya itu lumpuh, keluarga juga memang sudah meninggal sudah. Jadi memang nggak sempat di. Cuma ya tadi mungkin pelajaran untuk kita semua. Dan salah satu solusinya juga ataupun pencegahannya tadi sudah sampaikan baca zikir pagi petang. Dan sekedar informasi juga untuk jamaah sekalian bahwa di masjid kita sudah disediakan buku zikir pagi petang yang ada di rak buku untuk di laki-laki, begitu pun juga di perempuan, sehingga bisa untuk jamaah sekalian baca ketika sudah sholat subuh atau sudah sholat asar. Ya demikian mungkin untuk kajian kali ini. Kami dan kurang yang mengeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.